Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Para ikhwah akhwat fillah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang berjumpa dengan kalian walaupun melalui layar. Mudah-mudahan insyaallah perjumpaan kita insyaallah di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah dan masing-masing berada di dalam rumah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah akhwat, tema kita insyaallah menarik sekali khususnya untuk para jomblo fisabilillah. Para jomblo itu senang dengan tema ini. Menikah cepat atau menikah tepat. Sebenarnya itu bedanya sangat jauh. Pertama, menikah cepat. Kalau menikah cepat, khawatir terburu-buru untuk memilih jodoh dan kemudian akibatnya akan fatal. Rusaknya rumah tangga, apalagi dianugerahkan keturunan dan lain sebagainya. Apalagi belum punya penghasilan. Bagaimana Anda bisa membiayai atau memberikan nafkah kepada keluarga? Maka nikah cepat itu, terburu-buru itu al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Fit ta'annis salama wa fil ajal an-nadama. Dalam kita berhati-hati memilih jodoh itu ada keselamatan, dan terburu-buru itu ada kecelakaan bagi kita. Nah, para ikhwah yang terburu-buru untuk segera menikah biar dia tidak dipanggil jomblo lagi, biar tidak disindir sama teman-temannya lagi, mereka berusaha untuk cepat menikah. Dia tidak berpikir apakah jodohnya itu baik atau tidak, yang penting dia segera mendapatkan jodoh. Nah, sedangkan kalau sesudah menikah khawatir terjadi banyak permasalahan rumah tangga, masalah fikih nikah dan lain sebagainya. Maka perlu kita berhati-hati, waspada sebelum kita memilih jodoh kita. Sebelum kita menikah, harus kita memikirkan bagaimana ciri-ciri wanita yang kita akan segera menikahinya. Perempuan juga harus memikirkan ciri-ciri laki-laki yang dia ingin nikahi. Kalau sebelum kita, maka kita bilang menikah cepat atau nikah tepat. Nikah tepat itu lebih bagus, karena sesuatu yang tepat insya Allah akan tepat dalam segala-galanya. Tepat memilih jodoh, tepat memilih waktu, tepat memilih kondisi dan lain sebagainya. Maka ketika Anda memilih jodoh dengan tepat, itu Anda tidak akan ada penyesalan, walaupun ada sesuatu itu di luar kehendak atau kemampuan kita sebagai manusia. Untuk memilih jodoh, kita harus memikirkan sebagaimana Rasulullah kabarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara atau 4 hal. Pertama, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Dan Nabi SAW mengatakan, fadhfar bidzati din taribat yadak. Berusahalah untuk meraih wanita yang mempunyai agama, karena kalau tidak maka engkau akan merugi. Taribat yadak itu artinya altasaqat biturab dalam bahasa Arab, itu nempel dengan tanah. Tangan kalau nempel dengan tanah ya nggak ada apa-apanya atau minimal kotor. Maka kalau Anda menikah berdasarkan keturunan atau berdasarkan kecantikannya suatu waktu hilang. Bunga yang mekar suatu waktu akan layu. Kemudian yang kedua, harta tidak membuat orang bahagia. Kalau harta membuat bahagia, itu Qarun tidak akan ditenggelamkan oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kemudian keturunan, belum tentu semua keturunan itu, karena keturunan itu tidak mendorong kita untuk beramal soleh dan baik. Ya, itu kembali kepada diri kita dan jiwa kita masing-masing. Inilah tentang seorang wanita. Dan ciri-cirinya apa? Apabila engkau perintahkan, dia selalu taat. Engkau memandang, senantiasa membahagiakan. Engkau tidak berada di sisinya, senantiasa menjaga kehormatan dan menjaga keluarga, anak dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini dari perempuan, tapi kalau laki-laki gimana? Kalau ada perempuan didatangi laki-laki yang ingin menikahinya atau melamarnya, bagaimana? Kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawjuh. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha terhadap agamanya, akhlaknya, segera dinikahkan. Kenapa? Fa illam taf'alu, ya kalau kalian tidak melakukan, terjadilah kerusakan besar di muka bumi. Maka para jomblo, para jomblowati, perhatikan
nikah tepat, insya Allah itu lebih bagus dan tidak ada penyesalan sesudahnya, karena kita sudah ada usaha dari diri kita. Kenapa menikah? Menikah itu adalah sumber kebahagiaan. Menikah itu adalah kedamaian manusia, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berpasang-pasangan, ya, dan kita benar-benar menginginkan kebahagiaan. Karena tujuan daripada disyariatkan menikah itu adalah menjaga dan melindungi orang muslim dan muslimah. Karena menikah itu berdasarkan apa? Kita menyalurkan syahwat kita kepada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari perbuatan keji dan mungkar, jauh daripada perzinahan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pemuda tentang pentingnya itu menjaga diri. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda yang mampu untuk menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih bagus dengan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', ya, kalau Anda tidak mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau kamu tidak bisa karena belum ada apa-apa, belum ada penghasilan, belum ada pemahaman tentang fikih keluarga, fikih nikah, cara mendidik anak dan lain sebagainya, maka itulah bagi anak muda, kata Nabi SAW, puasa, karena puasa itu lebih baik untuknya. Dengan kita menikah disyariatkan untuk kita meneruskan keturunan-keturunan kita dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya, menikah itu untuk meneruskan keturunan-keturunan berikutnya. Kemudian menikah itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena dengan kita menikah, punya keluarga, dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita untuk memilih laki-laki yang baik agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agamanya, ridha akhlaknya, segera dinikahkan. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah besar di muka bumi. Maka kita taat kepada Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah dari wanita apa? Mathna, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukuplah dengan 1. Maka nikah itu adalah sunnah para nabi dan rasul. Maka ketika kita mendengar khutbah nikah, dia selalu mengatakan an-nikahu sunnatul anbiya wa syu'arul awliya, ya, wa junnatul atqiya, dan seterusnya. Nikah itu adalah sunnah para wali, sunnah para nabi, ya, dan itu adalah jalurnya orang-orang saleh. Kemudian nikah itu dianjurkan, ya, karena itu dilakukan oleh para nabi dan rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi mengatakan nikah itu adalah sunnah dariku, bagian dari agamaku. Barang siapa yang tidak mengikuti agamaku, maka dia tidak masuk bagian dari aku. Kenapa Nabi sampai dikatakan demikian? Nabi SAW didatangi di Masjid Nabawi, kan Masjid Nabawi sebelah rumah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW di dalam rumahnya mendengar ada beberapa laki-laki yang bilang, yang satu bilang saya puasa tidak akan berbuka, yang satu bilang saya akan sholat malam tidak akan tidur, yang satu lagi bilang saya tidak menikah, yang satu, akhirnya mereka, ketika Rasulullah mendengar, kata Nabi SAW keluar. Nabi bilang, saya menikah dan saya tidak, saya sholat, saya tidak, saya istirahat, saya berpuasa dan saya berbuka. Inilah sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka para ikhwah akhwat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Tazawwaju, menikahlah. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyam. Karena saya akan bangga dengan kalian di hari kiamat nanti. Kemudian ketika kita menikah, perhatikan, menyalurkan syahwat kita itu termasuk sedekah loh. Ya, termasuk sedekah. Nabi SAW mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Ya, faqala ahaduhum ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yu'jaru ala dhalik, faqala na'am ara'aita in kana fi haram hal alaihi ma'siyah. Nabi mengatakan di dalam kemaluan kalian itu berhubungan dengan istri kalian adalah sedekah. Salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang menyalurkan syahwat itu termasuk sedekah, dapat pahala? Kata Nabi, kalau dia salurkan dalam haram dapat dosa tidak? Maka itu hadis itu digunakan untuk kiasan. Kemudian di antara kita menikah itu apa? Biar saling menghormati, saling mencintai.
Terdiri apa? Sakinah wa mawaddah wa rahmah, sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian, ya, istri-istri kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Kenapa? Biar terdiri 3, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap bangunan pasti ada 4 tiangnya, berarti ada kurang 1. Yang disebut cuma sakinah, mawaddah, rahmah. Ada 1 lagi, takwa kepada Allah. Maka rumah tangga yang didirikan bertakwa kepada Allah, berdasarkan takwa kepada Allah, pasti akan terdiri sakinah, mawaddah, warahmah, akan segera terwujud di dalam rumah kita. Kemudian kita saling musyawarah. Jangan kira istrimu itu sebagai kursi di dalam rumah. Engkau minta pendapat teman, minta pendapat orang tua, tapi istri itu diabaikan. Tidak, istri itu harus bermusyawarah. Apapun itu kegiatan yang engkau lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Kemudian kita memuliakan keluarga masing-masing. Jangan suami egois ketika dia sudah menikah dengan perempuan, kamu gak boleh ke rumah orang tuamu, kamu gak boleh ke rumah saudaramu. Itu egois namanya. Giliran ke rumahnya dia sendiri, orang tuanya sendiri, dia bolehkan. Tapi giliran ke keluarganya, keluarga istrinya, malah dia melarang. Maka wanita harus berhati-hati. Kita bilang, itulah apesnya nikah cepat, tanpa kita teliti, tanpa kita berhati-hati ketika kita memilih jodoh. Kenapa? Karena kalau ada seseorang yang benar-benar muslim, yang taat kepada Allah, nggak bakalan dia akan melarang istrinya untuk menuju kemana tempat yang dari Allah SWT. Bersilaturahmi dengan keluarganya, mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya juga. Tapi kalau suami yang nggak baik, ya apapun itu terjadi, itu gara-gara nikah cepat. Karena nikah itu terburu-buru, karena nikah itu tidak memilih jodoh yang tepat dan tidak berhati-hati. Apalagi sekarang Masya Allah casingnya luar biasa. Maka kadang-kadang jangan nikah dari foto. Dikasih lihat foto perempuan, oh Masya Allah langsung terpesona. Ternyata fotonya itu 20 tahun yang lalu. Sekarang udah nenek-nenek, apes nanti nikah. Pernah saya baca sekitar 10 tahun yang lalu lah. Saya pernah baca kisah seorang anak muda dari Thailand. Dulu kan muncul Facebook dan lain. Tiba-tiba anak muda tersebut lihat foto wanita luar biasa. Oh, terpesona, dia meleleh, dia baca lihat foto itu, wajahnya. Tiba-tiba dia diajak janjian ketemu. Wanita itu menghindar terus. Tiba-tiba, ya udah harus kita ketemu, masa kita pacaran, kita udah kenalan, tiba-tiba akhirnya mereka udah sepakat bertemu salah satu mall di Thailand. Tiba-tiba laki-laki tersebut terkejut dengan perempuan yang dia lihat. Ternyata bukan perempuan, malah boom, meledak. Itu bahaya sekali bagi dia. Ternyata wanita yang dilihat itu bukannya wanita yang ada di foto. Itu saudara tuh perempuan, dia pasang foto saudaranya yang cantik, yang masih muda. Ternyata wanita itu jelek banget. Bayangin, Anda ini sudah kebayang mau ketemu bidadari, tiba-tiba ketemu syaitan. Astagfirullah. Laki-laki itu langsung lompat dari lantai 3 di mall, mati. Belum nikah lah itu, bayangkan. Kenapa? Maka hati-hati dengan casing. Sekarang nih, kadang-kadang ada yang WA saya. Contoh, Masya Allah fotonya wajib, kayak, bidadari. Tiba-tiba pas kita ketemu, ada undangan atau apalah gitu, tiba-tiba pas ketemu, subhanallah, fotonya itu 30 tahun yang lalu. Sekarang udah tua. Maka itu harus hati-hati. Kadang-kadang wanita juga Masya Allah, ya, pakai make up itu, sudah 2 lapis, 3 lapis, muka aslinya nggak nampak. Maka sampai ada laki-laki dari Mesir bikin video di YouTube, unik banget. Dia cari perempuan-perempuan yang pakai make up berlebihan. Dia bilang sama mereka, berani nggak kamu cuci muka kamu dengan air yang saya bawa ini? Kalau kamu cuci muka, saya akan berikan iPhone untukmu. Siapa perempuan yang nggak mau iPhone? Mau banget. Tiba-tiba disuruh cuci muka, benar-benar sangat berbeda dengan yang kita lihat pada saat dia menggunakan make up. Maka harus hati-hati ketika kita memilih jodoh, kita memilih pasangan. Karena menikah di dalam Islam itu alat ta'bid, ya, walaysa alat ta'qid. Menikah itu bukan kawin kontrak yang dilarang oleh Islam. Menurut golongan Syiah, kita menikah itu untuk selamannya sampai akhir hayat. Maka kita menikah bukan sehari 2 hari, bukan 5 hari,
bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bisa seumur hidup, gak ganti, yang itu lagi, pas buka mata, yang ini lagi, kok gak ada tambahan, yang itu lagi juga. Maka harus kita memilih. Contoh, kalau engkau mau beli sesuatu yang akan Anda gunakan, seperti rumah kita tidak tempatin sehari 2 hari, bisa seumur hidup. Maka ketika memilih rumah, harus memilih rumah yang tepat, lokasinya bagus, yang dulu penghuni rumah tersebut bagus. Maka itu belah wanita, harus lihat lokasinya, dia di antara keluarganya yang mana, orang tuanya gimana, saudaranya gimana, ya, keluargaannya beliau gimana. Maka harus kita memilih, karena nanti kalau engkau segera menikah kemudian terjadi kerusakan, wah, itu terjadi banyak hal-hal yang cari ustaz, cari bagaimana ini boleh, bagaimana ini nggak boleh, akhirnya jadi lafaz perceraian terjadi di antara kalian, lalu rumah tangga kalian ini rusak. Kemudian kalau kita sudah menikah, maka kita harus ridho, karena merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Maka tidak boleh kita memandang kekurangan orang, kita mandanglah kelebihannya, dan kita tetap saling menghargai dan saling menghormati. Kemudian kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada saat ini bulan Ramadan, orang kalau sudah punya pasangan, indah sekali, kata Nabi SAW, istri Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, apabila masuk 10 hari akhir Ramadan, karena Nabi SAW ya yuhyi lailah, ahya lailah, Nabi menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Maka coba kalau perhatikan, kalau Anda menikah dengan tepat dan tidak salah milih, maka ketika Anda bangun sholat malam, bisa membangunkan istri dan istri tidak menolak. Ketika istri bangun tengah malam untuk ya mau ke WC atau gimana, dia bisa membangunkanmu, ayo bang sholat. Kalau abang udah capek, saya istirahat dulu, kalau abang capek bisa bangunin saya. Itu dulu para salaf begitu. Beliau membagikan malam itu bertiga, beliau, ibunya, dan istrinya. Pertama, ibunya bangun sholat dulu. Kalau ibunya udah lelah, beliau membangunkan menantunya yang perempuan. Menantu yang perempuan dibangunkan sampai beliau lelah, baru bangunin suaminya sampai subuh. Maka dari habis isya sampai subuh mereka bergantian. Kemudian suatu waktu ibunya meninggal, dia bagi malam itu berdua sama istrinya. Kemudian tiba-tiba istrinya juga meninggal, dia mendapatkan bagian dia sholat malam sendirian. Coba bayangkan, bukan hanya sekitar di dunia, tapi di akhirat nanti. Maka para ikhwah akhwat fillah, harus kita berhati-hati. Kenapa? Biar lebih banyak dekat dengan Allah. Anda menikah untuk lebih taat, Anda menikah untuk lebih dekat kepada Allah, Anda menikah biar diberikan keturunan soleh solehah. Bagaimana keturunan soleh solehah? Istrimu aja begitu, yang memberikan anak yang soleh seperti Nabi Ismail ketika mau disembelih oleh ayahnya, usianya baru 11 tahunan, masih muda. Dia nurut dan taat langsung. Kenapa? Karena dilahirkan oleh wanita solehah, ibunya Hajar. Maka coba perhatikan, kalau Anda memilih istri solehah, insya Allah akan memberikan keturunan yang baik. Maka di zaman Umar bin Khattab, ada seorang ayah yang mengadu kepada Umar, wahai Umar, anak saya durhaka kepada saya. Dipanggil tuh anak, apakah kamu durhaka dengan ayahmu? Enggak, ayah saya durhaka duluan dengan saya daripada saya duluan. Dia ditanya kenapa? Bukankah ada seorang, ini anak bertanya, bukankah seorang anak punya hak atas orang tuanya? Iya. Apa hak anak? Ya, memberikan ibu yang solehah, memberi nama yang bagus, mendidik agamanya. Kata beliau apa? Saya itu tidak dikasih itu semua. Ibu saya bukan ibu yang baik, dia tidak memberi nama saya nama yang baik. Kemudian yang ketiga, ibu saya bukan ibu yang baik, dan dia tidak mengajarkan saya walaupun satu ayat dari Al-Quran. Maka coba para ikhwah akhwat, harus kita teliti benar-benar dengan apa yang kita milih, jangan sampai kita salah milih. Kemudian di dalam Islam itu ada cara-caranya. Kita ada ta'arufnya, kemudian ada lamaran, kemudian ada akad, kemudian ada pernikahan yang disaksikan oleh banyak orang. Kenapa? Dan perlu disaksikan banyak orang. Kenapa? Biar tidak banyak tuduhan dan tidak banyak muncul hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Kemudian pernikahan itu yang kita bilang bisa menjadi ibadah buat kita. Seperti Anda makan, Anda minum, itu niatnya kenapa? Biar bisa melanjutkan ibadah. Anda tidur, niatnya ibadah, pasang niat. Ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya ya meniatkan tidur saya ini berpahala. Maka nikahmu itu bisa berpahala. Nikahmu itu bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernikahanmu itu bukan hanya di dunia, tetapi menghantarmu ke surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka para ikhwah akhwat fillah yang insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita mau menikah, harus kita benar-benar mencari wanita yang benar-benar baik akhlaknya, baik agamanya. Kemudian ada doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti doa yang saya akan sebutkan ini, banyak para jomblo yang mengharapkan ada doa atau amalan yang bisa membuat mereka dapat jodoh. Ada doa, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta a'taita antahabali zaujan, kalau engkau menginginkan laki-laki yang baik, atau zaujah kalau dia perempuan, zaujah atau zaujan salihan wa yakunu qurrata 'ainin li fi dini wa dunyaya wa akhirati wa jami' amri wa an tuwaffiqani wa iyyahu ila ma tuhibbu wa tarda. Dan bisa juga dengan apa? Bisa juga dengan kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita juga akan dianugerahkan suami yang baik. Kemudian saya ingin juga membagikan ada amalan yang lain dari para ulama, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan jodoh yang baik. Nah, dari guru-guru kami mengajarkan kami di Al-Azhar, kalau engkau ingin mendapatkan jodoh, coba untuk mendapatkan jodoh malam Jumat selama 7 Jumat, ya, selama 7 Jumat, malam Jumat selama 7 minggu, istighfar 100 kali. Bagi yang ingin mendapatkan jodoh tuh yang di belakang kamera di sini tuh lihat, lagi ada yang lagi mau ikutin baca doa di belakang saya itu. Tapi kalau dia baca doa sampai besok juga belum diterima, orang masih muda sekali, ya, masih belum ada ini, masya Allah, ya. Maka kalau antum mau mendapatkan jodoh bisa dilakukan selama 7 minggu, setiap malam Jumat istighfar 100, kemudian baca surat Yasin 1 kali, salawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, kemudian baca surat Maryam, kemudian habis itu berdoa agar Allah memudahkan jodoh yang baik yang Allah pilih untukmu. Artinya apa? Ya Allah, saya minta dari engkau jodoh terbaik dari engkau, bukan jodoh yang saya pilih, tapi jodoh yang engkau takdirkan, yang engkau berikan kepada saya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah akhwat, mudah-mudahan dengan kalian bisa menikah dan dengan kalian bisa mencari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kalian bisa mendapatkan seorang istri yang baik, yang taat kepada Allah, maka pernikahan kalian ini bukan hanya sekedar di dunia, tetapi insyaallah akan berlanjut sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita akan berikan waktu yang cukup untuk pertanyaan-pertanyaan kalian seputar tema kita maupun yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai, merahmati kita semuanya, dan mudah-mudahan kalian diberikan jodoh dan pilihan yang tepat oleh Allah. Maka kembali lagi ke tema kita adalah menikah cepat atau menikah tepat. Yang lebih bagus adalah menikah tepat daripada menikah cepat. Semoga kalian diberikan yang terbaik menurut Allah SWT. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Oke, Syekh, langsung masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah ini ada 3 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Komariah. Beliau ini dari Jawa Timur, Syekh. Masya Allah. Dari Jawa Timur. Nah, di sini beliau bertanya, Assalamualaikum, Syekh, boleh tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara membedakan laki-laki yang baik dengan laki-laki yang berpura-pura baik, sedangkan kita nggak tahu batin dia dan kita nggak tahu dia modus atau enggak? Nah, memang banyak laki-laki itu buaya darat ya. Banyak laki-laki itu sandiwara, dan perempuan juga. Gini, bagaimana kita bisa menilai laki-laki itu? Nilai dari akhlaknya, pergaulannya, ibadahnya. Karena kita tidak boleh mencari isi hati orang, kita menghukum zahirnya. Zahirnya gimana? Tanya tetangga-tetangganya, tanya saudaranya diam-diam, atau khususnya tetangganya beliau. Kemudian beliau perilakunya gimana sama orang tuanya. Itu dari situ ketahuan kualitas laki-laki. Kalau Anda casing itu jangan tertipu, ya. Maka jangan tertipu dengan casing orang, apalagi dengan ucapan orang dan tingkah laku orang. Maka para ikhwah akhwat, hati-hati ketika memilih jodoh, ya. Maka
menilailah dari zahirnya, perhatikan ibadahnya, akhlaknya, karena yang paling utama itu adalah akhlak. Akhlak itu yang tidak ada obatnya. Kalau engkau dapat laki-laki, maka Nabi bilang, perhatikan agama apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridho terhadap agamanya dan akhlaknya. Kalau masalah hatinya Allah yang tahu. Maka itu ada istikharah, meminta petunjuk kepada Allah, minta nasihat-nasihat dari teman, dari saudara dan lain. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, insya Allah. Terus ini pertanyaan kedua dari saudara Fahmi dari Jakarta. Masya Allah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Saya ingin menjawab. Bagaimana ciri-ciri laki-laki yang sudah pantas untuk menikah itu seperti apa? Termasuk dari cara berpikir laki-laki tersebut atau bagaimana? Terus pertanyaan yang kedua. Begini, sebentar. Oh ya. Saya akan bahas yang masalah ciri-ciri laki-laki yang sudah pantas menikah. Pertama, dia sudah dewasa. Bukan dewasa dalam hanya usianya dewasa, enggak. Dewasa dalam berpikir. Dewasa dalam bermuamalah. Dewasa dalam akhlaknya. Dewasa dalam perilakunya, dalam ucapannya. Maka laki-laki yang matang itu yang berhak menikah adalah orang yang sudah faham. Pertama, dia sudah dekat dengan Allah, sudah berbakti kepada orang tua, karena orang yang memuliakan orang tua enggak bakalan menghinakan anak orang lain. Ya, maka jangan berpikir bahwa ada anak yang durhaka kepada ibunya lalu dia akan memuliakan istrinya. Nggak mungkin. Seorang wanita yang melahirkan dan membesarkannya aja dia nggak muliakan, apalagi wanita lain. Ya, kemudian dari ibadahnya, dari akhlaknya. Ada orang dewasa dalam berpikir dan lain tapi ibadahnya nggak bagus, itu tidak pantas. Maka ibadahnya dewasa dalam segala hal, cara berpikirnya, cara ibadahnya, disiplin ketika ibadah, disiplin sama orang tua, berbakti kepada orang tua dan memuliakan kedua orang tuanya. Ya, maka itulah kita nilai itu semua. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya tadi masih dengan orang yang sama tapi udah terjawab sih, Chef. Nah, pertanyaannya itu menikah dulu atau membahagiakan orang tua dulu? Ya, kalau bisa dua-duanya boleh, tapi kalau tidak, bahagiakan orang tua lebih dahulu. Kenapa? Nggak mungkin saya membahagiakan wanita lain, sedangkan wanita dan orang tua yang membesarkan melahirkan saya tidak bisa membahagiakan. Apalagi kalau Anda sampai menikah, punya istri, punya anak, takut nggak fokus kepada orang tua. Maka berikan kebahagiaan. Kalau bisa dua-duanya, jalan boleh. Tapi kalau milih orang tua. Karena orang tua itu adalah sesudah kita taat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah taat kepada orang tua. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Lalu ada pertanyaan lagi, Syekh, dari Heldawati. Beliau dari Kalimantan Selatan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kelebihan dan kekurangan dari menikah cepat dan menikah tepat? Ya, kan kita udah sampaikan, menikah cepat itu takut banyak penyesalannya. Anda tidak memilih laki-laki itu dengan tepat dan baik, kemudian terburu-buru mengambil keputusan, terburu-buru memilih tempat, waktu, kemudian lingkungan, kan banyak faktor di situ. Ya, kalau menikah tepat itu artinya apa? Tepat memilih waktu, tepat memilih orang, tepat memilih kondisi dan lain sebagainya. Maka menikah cepat itu kan terburu-buru, memilih laki-laki, ya udah yang penting udah ada jodoh, udah terima. Itu satu, itu kesalahan. Karena tidak semua yang melamar Anda itu berhak mendapatkan Anda. Ya, yang kedua, ketika Anda terburu-buru menikah, ya nggak ada cara waktu untuk berpikir bagaimana kehidupan kita, apakah saya tinggal di rumahnya, apakah saya pindah keluar kota, apakah saya tidak satu kota ini sama orang tua dan lain sebagainya. Maka harus banyak yang dibicarakan. Jangan kalau langsung terburu-buru kemudian Anda langsung pindah, ya. Lalu terjadi banyak perselisihan yang kita dapat, banyak permasalahan rumah tangga yang kita dapat saat ini. Syekh, saya dari awal nikah suami saya nggak ngomong dia mau pindah ke keluar kota bersama di dekat orang tuanya. Padahal dari awal itu jadi banyak permasalahan yang muncul dan itulah sebuah kesalahan. Anda segera terburu-buru menikah, kemudian Anda menyesal lalu datang ke ustadz mencari solusi. Itulah kesalahanmu. Ya, mudah-mudahan insya Allah Anda lebih tepat memilih waktu dan tepat memilih orang insya Allah. Wallahu a'lam. Oke, Syekh, ada lagi pertanyaan. Kalau ini dari saya pribadi. Masya Allah. Jadi begini, Syekh. Belakangan ini banyak kan ada tuh para ustadz-ustadz gaul yang sekarang itu yang membuat gerakan-gerakan hijrah, membuat gerakan, menggaungkan gerakan daripada pacaran mending nikah aja, tinggalkan atau sahkan, gitu kan.
Itu menurut Syekh bagaimana? Apakah cara satu-satunya untuk meninggalkan pacaran itu adalah segera menikah? Iya, memang Nabi SAW mengatakan yang lebih baik untuk orang yang berpacaran atau orang yang saling mencintai itu tidak ada solusi untuk mereka melainkan nikah. Nikah itu yang tepat untuk mereka, ya. Maka nikah itu adalah yang tepat, tapi tidak begitu caranya. Artinya apa? Oh ya, kamu kalau mau nikah ya udah tinggalkan. Memang tinggalkan lebih bagus, ya. Kemudian untuk kalau mau serius ya datang ke rumahnya, datang melamarnya. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena pacaran itu kan banyak musibah-musibah yang kita belakangan ini dapat daripada bergaulan bebas orang atau kenalan dengan perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya sih, baik dulu atau menikah dulu? Baik dulu. Atau menikah? Maksudnya dulu? Baik dalam arti? Memperbaiki diri dulu atau? Iya. Menurut saya itu harus pilih baiknya memperbaiki diri lebih dahulu. Kenapa? Khawatir Anda sudah punya istri, perbaiki diri apa perbaiki istri? Kecuali kalau istri Anda memang wanita ahli ibadah, bisa saling perbaiki, itu bagus. Tapi khawatir dia belum baik, Anda belum baik, menikah melahirkan orang yang tidak baik. Ya, maka harus saling perbaiki diri dulu. Artinya ya jaga ibadah, jaga sholat dan lain sebagainya, akhlak, insya Allah, dan bisa Allah berikan kemudahan untuk segera menikah. Oke, pertanyaan berikutnya Syekh. Jadi ada satu orang, beliau ini minta tolong sama musrifahnya untuk dita'arufin dengan seorang laki-laki. Tapi ternyata hasilnya itu beda dengan yang kita ta'aruf, yang dia ta'aruf sendiri. Nah, bagaimana menurut Syekh, mending dia mengikuti hatinya atau mengikuti kata si musrifahnya? Dia mengikuti hatinya karena dia akan menikah. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana penyesalan sesudah menikah? Maka bukan ikutin hati juga, ikutin syariat. Gak ikutin musyrifah, gak ikutin hati, tapi ikutin syariat. Gimana syariat menentukan Anda menentukan pilihanmu? Kalau mengikuti hati kita membuat kita cenderung kepada yang baik, yang buruk, apa yang baik? Belum tentu semua kita diajak untuk yang baik. Maka lebih ahsan ikutin kata syariat, kata Allah. Bagaimana bisa kita ta'aruf, bagaimana bisa kenalan, daripada ikutin kata hati kemudian Anda sesat. Apalagi ikutin kata musyrifah pilihin fulan, harus nikah dengan fulan, sedangkan kemauan hati saya enggak ada kecocokan dengan dia. Tidak ada persetujuan antara saya dan dia, ya kurang nyaman dengan dia. Itu terjadi kerusakan belakangan. Dan musyrifahnya ya juga enggak. Maka harus kita benar-benar ada kecocokan antara kita. Kalau saya terima ya boleh, kalau tidak ya enggak apa-apa, tinggalkan lebih bagus. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Aning ini dari Jember. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya Aning dari Jember. Saya ingin bertanya, bagaimana apabila calon kita adalah orang yang sangat ekstrovert, mudah bergaul dengan perempuan dan laki-laki? Oh tidak. Kalau dia mudah bergaul dengan orang, gini, kita bergaul dengan orang ya kan nggak bisa lepas daripada sosial dengan orang. Kita bersosial dengan orang, dekat dengan siapapun. Selama kedekatan kita dengan orang itu sesuai dengan aturan, ya silakan. Tapi kalau tidak, bablas, berarti itu orang akhlaknya tidak ada, nggak bisa mengontrol dirinya. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya datang dari Laila Probolinggo. Nah, dari penjelasan Syekh tadi, apakah menikah cepat itu semuanya salah? Apakah di akhirnya akan selalu ada penyesalan? kenapa? Kalau apa? Kalau menikah cepat itu apakah selalu salah? Tidak, belum tentu. Tapi kita ada yang namanya waspada, berhati-hati. Kita mengambil langkah hati-hati daripada kecebur kemudian Anda menyesal. Itu yang kita selalu bilang. Kita selalu Anda ambil berhati-hati lebih bagus daripada menikah kemudian Anda nanti menyesal. Wallahu a'lam. Lalu dari Ulan Tebing Tinggi. Syekh, saya mau tanya, saya belum menikah di usia 30. Itu apa karena belum ada jodoh yang tepat ya? Padahal perempuan apa laki-laki? Perempuan. Nah, udah usia 30-an? Iya, sudah. Nah, belum dapat jodoh? Belum. Nah, mungkin belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakinlah bahwa Anda akan mendapatkan jodoh. Kalau enggak di dunia, insya Allah di surga, tenang. Ya, kalau insya Allah belum ditakdirkan, Anda berusaha ta'aruf, bisa menawarkan diri kepada orang yang baik. Nggak harus dari Anda, bisa teman Anda. Seperti Rasulullah SAW ditawarkan oleh Nafisah bintu Munabbih. Ya, Nafisah itu menawarkan Khadijah kepada Rasulullah, tapi dengan cara yang halus.
Ya, dia datang ke Nabi SAW dan dia bilang, kamu mau nggak nikah sama Khadijah? Kemudian Muhammad bilang, ya Khadijah di mana, saya di mana? Kata Nafisa, biarin saya ngatur. Padahal diminta oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka itu Anda yakin bahwa insya Allah mungkin ada jodoh di dunia. Kalau tidak, Anda akan berjodoh di akhirat, di surganya Allah. Karena orang yang tidak berjodoh di dunia, insya Allah akan dijodohkan di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan berikutnya Syekh, bagaimana kalau menikah tidak didasari dengan rasa cinta pada pasangan kita? Menikah tidak didasari dengan cinta, itu yang jadi perdebatan, apakah itu cinta sebelum menikah atau cinta sesudah menikah. Saya bilang, selama ada kecocokan, ada diterima oleh hati, diterima oleh penglihatan kita, ya silakan. Cinta itu bisa datang belakang. Tapi kalau sama sekali mata kita itu nggak menerimanya, hati kita itu nggak menerimanya, itu khawatir akan menzaliminya. Ya, wallahu a'lam. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bibah dari Karawang. Ana mau tanya, bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua dari pihak laki-laki yang sudah ingin menikah cepat namun masih ditahan-tahan? Gimana? Ulang lagi, maaf. Bagaimana cara menjelaskan kepada orang tua dari pihak laki-laki yang sudah ingin menikah cepat tapi masih ditahan-tahan? Siapa yang ditahan? Orang si laki-lakinya ini. Laki-laki nggak mau. Orang tuanya menahan si laki-laki. Oh, menahan apa? Berdasarkan ada uzur dalam syariat, kenapa ditahan? Harus ditanyakan dulu. Kalau ada aturan dalam syariat, boleh. Kalau tidak ada aturan, berarti tidak boleh, haram. Apalagi laki-laki itu sudah mampu untuk dia menikah, apalagi untuk mencegah dirinya dari perbuatan haram. Oke, itu Syekh pertanyaannya udah. Sudah selesai semua? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas kita, dan mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menikah tepat dalam memilih, tepat dalam memperhatikan jodoh, keluarganya, keturunannya, akhlaknya, agamanya. Lebih bagus dari Anda terburu-buru tanpa Anda memperhatikan backgroundnya, akhlaknya, agamanya, lalu muncul banyak penyesalan. Walaupun nggak semuanya ada penyesalan, tapi lebih bagus hati-hati, ya, karena ini bukan sehari dua hari, tetapi untuk selamanya. Semoga nanti insya Allah bersama pasanganmu sampai akhirat, sampai surganya Allah. Kalau Anda sayang sama suami atau pasanganmu, katakanlah, if you love me, take me with you to Jannah. Kalau kamu sayang dan cinta kepadaku, bawalah saya bersamamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jomblo di sini pada berpegangan, ya. Kalau kamu sayang sama saya, insya Allah bawa ke surga. Ya. Insya Allah saling mencintai. Laki-laki boleh saling mencintai karena Allah, perempuan saling mencintai karena Allah, dan saling membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.